Halo semua, perkenalkan nama saya Jonathan Stefanus Repi. Saya berasal dari Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi, Prodi Teknik Geologi, Angkatan 2024 dengan NIM 07200 2400051. Pada kali ini saya akan membahas tentang potensi energi baru terbarukan dari provinsi saya, yaitu Provinsi Sulawesi Utara. Itu energi baru terbarukan. Energi baru terbarukan adalah energi yang dapat diperbarui dan apabila dikelola dengan baik maka sumbernya tidak akan habis. Energi baru terbarukan ini juga adalah energi yang sangat ramah lingkungan, beda dengan energi fosil. Nah, Provinsi Sulawesi Utara, terlebih khusus wilayah Manado dan sekitarnya, memiliki karakteristik geologi yang kompleks, terdiri dari perbukitan vulkanik aktif, batuan sedimen, dan kawasan patahan. Aktivitas tektonik dan vulkanik yang tinggi menjadikan daerah ini kaya akan sumber daya panas bumi. Salah satu manifestasi geotermal yang signifikan adalah di Lendong Tomohon yang telah dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi atau biasa disebut PLTP dengan kapasitas yang sudah terpasang sebesar 120 MW dan potensi pengembangan hingga 400 MW. Nah, selain yang saya sebutkan tadi, di Provinsi Sulawesi Utara ini juga memiliki beberapa potensi energi terbarukan yang dapat dimanfaatkan. Seperti yang pertama adalah potensi air atau hydro sebesar 3.967 GW, termasuk mini hydro dan mikro hydro sebesar 111 MW. Yang kedua adalah energi surya, memiliki potensi sebesar 2,11 GW yang dapat dimanfaatkan. Kemudian yang ketiga adalah energi angin, potensi sebesar 1.193 GW yang bisa dimanfaatkan. Kemudian yang terakhir adalah seperti yang kita bahas tadi, yaitu panas bumi yang masih memiliki potensi sebesar 838 MW yang dapat dimanfaatkan. Selain itu juga ada beberapa isu lingkungan dan energi yang timbul di Provinsi Sulawesi Utara, yaitu yang pertama seperti keterbatasan akses energi, pertambangan ilegal, dan kualitas lingkungan menurun. Keterbatasan akses energi yaitu beberapa daerah terpencil masih mengalami keterbatasan akses listrik. Kemudian yang kedua yaitu tambang ilegal, yang ada beberapa aktivitas pertambangan ilegal yang merusak lingkungan dan mengancam keberlanjutan sumber daya. Kualitas lingkungan menurun akibat aktivitas industri dan pertambangan yang tidak ramah lingkungan di daerah Sulawesi Utara. Nah, dengan adanya potensi-potensi energi terbarukan tadi yang dapat dimanfaatkan di Provinsi Sulawesi Utara, maka itu juga dapat mendukung program-program seperti SDGs, kemudian revolusi industri 4.0. Untuk SDGs seperti SDG 7, yaitu energi bersih dan terjangkau, di mana memastikan semua daerah memiliki akses listrik, termasuk daerah-daerah terpencil seperti yang saya bahas tadi di isu lingkungan dan energi di Provinsi Sulawesi Utara, yaitu ada beberapa daerah yang belum memiliki atau masih susah untuk mengakses listrik. Kemudian yang kedua adalah SDG 8, di mana dengan adanya pengembangan dari potensi-potensi energi terbarukan ini, itu juga akan menciptakan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi di daerah ini. Pembangunan energi baru terbarukan ini menciptakan lapangan kerja baru kepada beberapa atau sekelompok orang dari daerah ini. Kemudian yang ketiga juga ada SDG 13, yaitu penanganan perubahan iklim, di mana mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Seperti yang kita tahu bahwa energi fosil itu memiliki tingkat emisi karbon yang sangat tinggi. Kemudian energi fosil itu makin lama akan makin sedikit jumlahnya. Saran dan harapan saya, kiranya dengan adanya potensi-potensi energi baru terbarukan yang ada di Sulawesi Utara, itu semua bisa dimanfaatkan dan dikembangkan sehingga itu bisa menjadi kesejahteraan dan dampak baik bagi ekonomi maupun pembangunan atau masyarakat sekitar di Sulawesi Utara. Mungkin itu aja dari saya dalam video kali ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.